Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu sehat, dijauhkan dari segala penyakit, dan kalian selalu semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Di mana kegiatan hari ini kita laksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya Bapak perkenalkan dulu, ya, nama Bapak Dedi Mulyana. Bapak diberikan tugas untuk mengajar mata pelajaran informatika. Ya, mungkin pelajaran ini mungkin si baru bagi kalian. Ya, sebelumnya inilah profil biodata Bapak. Silakan kalian lihat. Ini profilnya. Ya. Nomor kontak untuk telepon dan media sosial atau WhatsApp ya bisa kalian ingat dan dicatat saja. Nanti bila mana ada permasalahan, kalian ingin konsultasi bisa menghubungi kontak Bapak. Kemudian kalau kalian ingin mengirimkan file data apapun, silakan kalian kirimkan melalui alamat email. Baiklah anak-anakku sekalian, ya pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Di mana kewirausahaan ini terbagi menjadi dua kalau dilihat dari etimologi. Yang pertama adalah wira. Yang disebut dengan wira itu adalah keberanian. Jadi seorang mental wirausaha ini harus berani mengambil resiko, berani bertanggung jawab, ya, berani dalam menghadapi segala apapun yang dihadapinya. Itu ya, seorang wirausaha itu harus memiliki mental baja, ulet, tekun, pantang menyerah. Yang kedua yaitu usaha, di mana usaha itu adalah daya dan upaya. Ya, bagaimana kita berusaha, kita mengeluarkan semua daya upaya kita untuk menghasilkan sesuatu yang baru, baik itu menghasilkan berupa produk atau menghasilkan sebuah finansial. Jadi menurut etimologi dari kewirausahaan ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnis, berhubungan dengan keberanian. Jadi lihat dari pengertian etimologi dari wirausaha itu bahwa seorang wirausaha itu harus berani menanggung semua akibatnya, berani bertanggung jawab, ya, berani menghadapi tantangan dan berani berinovasi dan berkreasi, ya, untuk mendapatkan suatu hal yang bermanfaat. Ya. Pengertian wirausaha menurut umum bahwa orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Itu pengertian secara umumnya. Jadi dilihat dari pengertian di sini, maka ya seorang wirausaha ini adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat ke masa depan, melihat tantangan zaman, ya, kemudian melihat kebutuhan pada zaman sekarang, di mana kebutuhan akan zaman sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah kesuksesan. Jadi kalian nanti harus bisa seperti itu. Ya, kalian harus bisa belajar, berusaha. Jangan pantang menyerah. Kalian sebagai
pelajar, ya bagaimana seorang pelajar ini, ya itu kalian jangan pernah putus asa. Ya. Tujuan dari kewirausahaan ini, ya tujuannya banyak sekali ya. Mungkin kalian sudah tahu apa sih dari tujuan kewirausahaan ini. Yang pertama, tujuan dari kewirausahaan ini adalah untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Ya, jadi nanti ya dengan itu akan digembleng, kemudian ya kalian dituntut untuk menjadi seorang manusia yang berkualitas, yang memiliki kemampuan, yang memiliki semangat tinggi dan mental baja. Kemudian yang kedua, menyadarkan masyarakat untuk memberikan kesadaran berusaha tangguh kuat terhadap masyarakat. Tadi ya, bahwa seorang wirausaha ini yaitu harus memberikan memiliki mental tangguh, mental yang tidak pantang menyerah, ya siap menghadapi tantangan ya zaman di era globalisasi ini. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi seorang wirausaha ini harus menghasilkan, membuat. Tujuannya untuk apa? Pertama, untuk mensejahterakan diri sendiri dan untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, dengan adanya wirausaha ini akan membuka lapangan kerja untuk orang lain, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, itu akan sangat bermanfaat sekali. Yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Ya, jadi seorang wirausaha ini ya harus memiliki sikap jujur, kemudian sikap yang bertanggung jawab, sikap ya dia tidak pantang menyerah, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Itu tujuannya. Sasaran kewirausahaan, sasaran ini ya banyak sekali sasarannya, mungkin kalian juga termasuk ke dalam sasaran wirausahaan. Ya, yang pertama sasarannya yaitu untuk instansi pemerintah, BUMN, organisasi, profesi dan kelompok masyarakat. Jadi luas sekali sasarannya, ya tidak hanya terbatas seorang pengusaha saja, tetapi instansi, BUMN, organisasi, kelompok dan masyarakat yang lain juga memerlukan sebuah kewirausahaan. Yang kedua, pelaku ekonomi. Ya jelas tadi kan ya pelaku ekonomi ini harus memiliki jiwa kewirausahaan. Ya seperti pengusaha kecil, ya pedagang, ya pembisnis, ya ataupun koperasi, jadi harus memiliki jiwa kewirausahaan. Kemudian ya kalian sebagai generasi muda, generasi yang akan mencetuskan ya lapangan kerja, ya kalian dituntut ya untuk membuat sebuah kewirausahaan. Ya kalian jangan hanya diam saja, menunggu pemberian orang tua. Ya kalian lebih baik ya kalian ya sebagai generasi muda ya kalian harus membuat sebuah usaha kewirausahaan. Manfaat dari kewirausahaan ini tadi ya dijelaskan di depan bahwa manfaatnya yaitu ya, mungkin bagi kita, bagi masyarakat atau bagi umum ya. Yang pertama yaitu menambah daya tampung tenaga kerja. Ya jelas dengan adanya kewirausahaan kalian membuat sebuah usaha, berarti itu akan membuka lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Ya. Itu menambah daya tampung. Sekarang kan banyak di zaman pandemik ini kan sekarang banyak perusahaan yang kolek, yang bangkrut, sehingga banyaklah ya pemutusan kontrak kerja. Ya banyak orang yang orang yang nganggur gitu. Jadi kalau memiliki jiwa kewirausahaan tersebut ya
maka dia akan berusaha berpikir bagaimana cara menghasilkan sebuah usaha. Dia akan berpikir, ya, seorang yang memiliki jiwa yang tangguh itu akan ulet bagaimana ya membuat sebuah perusahaan, membuat sebuah produk, ya, sehingga ya bisa menambah daya tampung tenaga kerja. Kemudian yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Jelas tadi kan? Jelas. Memberikan contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani, ya, seorang yang memiliki jiwa perusahaan, itu pasti ya memiliki, ya, dia itu akan bekerja keras, memiliki jiwa bekerja keras, pantang menyerah, ulet gitu. Tekun dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Jadi ya itu, ya, dia itu memiliki mental baja lah. Yang keempat, mendidik karyawan jadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Ya. Dan yang kelima, mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana, ya, dengan ya itu akan mendidik masyarakat lebih hidup efisien, ya, hidup hemat, ya, dan ya sederhana, ya, dan sederhana. Jadi Ya. Tuh ya, manfaatnya. Sekarang apa sih? Ya, ada manfaat, ada keuntungan. Apa keuntungan dari kewirausahaan ini? Ya, keuntungan baik bagi diri kita sendiri, baik bagi orang lain. Keuntungan yang pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Jelas, ya, tadi kan membuka lapangan kerja, kalian bisa membuat produk, berarti kalian yang mengatur, yang mengendalikan semua usaha kalian itu diatur oleh diri kalian. Kalian akan dituntut, dididik menjadi seorang bos yang memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, ya, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Jelas, ya, kalian seorang bos, kalian yang mengendalikan, kalian yang menjalankannya, berarti ya apa yang kalian jalankan, apa yang kalian buat itu akan memperoleh manfaat dan keuntungan, baik itu dalam segi ya finansial, ya, dalam segi moral mungkin, ya, itu manfaat. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Membantu peluang tadi, ya, membuka lapangan kerja, berarti itu akan membantu, ya, perekonomian masyarakat. Yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Jadi ya kalian sebagai bos, ya, kalian bebas, kalian ingin usaha apa, yang jelas usaha yang baik, ya, usaha yang dapat menghasilkan sebuah finansial atau ya ekonomi yang baik yang dikehendaki. Ya, dari keuntungan pasti ada kelemahannya. Apa sih kelemahan dari kewirausahaan ini? Yang pertama yaitu kalian akan menjadi seorang bos. Tadi kan pertama itu kalian akan menjadi seorang bos. Jadi seorang bos itu harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang diputuskan. Dia harus bisa bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab penuh terhadap apa yang menjadi keputusannya. Itu kan sesuai dengan pengertian kewirausahaan, itu dia harus berani berinovasi, berani bertanggung jawab dalam segala hal. Yang kedua, ya, bekerja keras dan waktunya sangat panjang.
Jadi kan ya yang namanya bos itu waktunya itu sangat panjang sekali. Tidak seperti pegawai. Kalau pegawai kan dibatasi. Tetapi kalau kalian seorang pengusaha, kalian yang mengelolanya, jadi ya kalian bekerjanya bebas, ya bebas dan waktunya sangat panjang, mau kapan saja. Ya, jadi tidak terikat oleh waktu. Yang ketiga, memperoleh pendapat yang tidak pasti dan memiliki risiko yang sangat besar, jelas ya. Pendapatan tidak pasti, kadang-kadang yang namanya pedagang, kadang-kadang ada untung, ada rugi, ya, ada yang mendapatkan besar, ada yang mendapatkan kecil, ya. Itu ya. Kemudian memiliki resiko, itu resiko seperti itu, ya. Kalian resikonya yaitu kalau misalkan produk yang kalian buat atau usaha yang kalian buat itu berhasil, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi kalau usaha yang kalian buat itu, yang kalian jalankan ini tidak berjalan dengan baik, maka yaitu resikonya harus kalian tanggung sendiri, ya. Yang berhubungan dengan poin nomor 1, kalian harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi keputusan kalian. Ruang lingkup. Makasih. Ruang lingkup, ya, ruang lingkup dari usaha ini yaitu membuka lapangan agraris, ya agraris, kemudian peternakan, kemudian perkebunan, kemudian pemberi jasa, kemudian pertambangan dan energi, lapangan industri dan kerajinan. Ya, jadi ruang lingkup dari wirausaha ini sangat luas sekali, ya tidak terbatas hanya dalam segi perekonomian saja, tetapi ya makanya di dalam kurikulum 2013 ini ya ada mata pelajaran prakarya, ya, di mana prakarya ini terdiri dari 4 aspek, ya 4 aspek. Yang pertama adalah aspek kerajinan. Jadi seorang siswa harus dituntut membuat sebuah produk kerajinan, ya yang ada di lingkungan kalian. Kalian bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan kalian, bisa memanfaatkan limbah, baik limbah organik maupun limbah anorganik menjadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai fungsi. Kemudian di dalam mata pelajaran prakarya juga ada aspek budidaya. Ini berhubungan dengan peternakan, perikanan, gitu ya. Jadi kalian dituntut untuk ya membudidayakan. Ya, bagaimana cara membudidayakan ternak yang baik dan benar, bagaimana cara membudidayakan tanaman dan sebagainya. Kemudian ya yang ketiga ada aspek rekayasa. Ya. Dalam aspek rekayasa ini, mata pelajaran ini dituntut seorang siswa harus dapat merekayasa benda-benda yang sudah ada atau membuat benda yang baru direkayasa menjadi sebuah benda yang sangat bermanfaat direkayasa. Misalkan kalian merekayasa, ya, membuat bel yang sederhana, ya, dari bahan-bahan yang sederhana, atau membuat jam dinding dari bahan-bahan limbah, bisa seperti itu. Ya. Itu ruang lingkupnya. Kemudian di dalam mata pelajaran prakarya juga ada yang keempat adalah pengolahan, ya seorang siswa harus bisa bagaimana cara mengolah hasil peternakan, hasil perkebunan diolah menjadi makanan setengah jadi atau makanan siap untuk disajikan. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya Bapak ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di waktu yang akan mendatang, bila mana kondisi ini sudah kondusif, ya kita bisa bertatap langsung. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.